inilah akibatnya. Kalau pemimpin negara ini, kalau bicara tentang masalah selalu di media. Jadi tidak salah kalau masyarakat kita mengejas seperti Al Zaitun bahwa tidak benar. Padahal kenyataannya ketika kita mengunjungi ke sana, tidak seperti yang dibicarakan di media itu. Makanya saya selalu mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah ini akibat karena tak kenal, hanya bicara di media. Jadi nggak ketemu nih, yang ada pengejasan kesalahan yang ada. Tapi kebaikan yang dilakukan oleh Al Zaitun dan pemimpinnya tidak dibicarakan gitu. Mestinya sekelas Menko Polhukam itu jangan bicara di media deh, ya kan? Diskusilah seperti undang-undang kita mengatakan harus ada musyawarah dan mufakat. Dipanggil orang itu, diajak diskusi, diajak dialog. Jangan dibicarakan di media. Sama kita memancing di air dulu. Jadi kita yang membuat gaduh. Makanya kan banyak di medsos sekarang, di TikTok, hal yang tidak kita harapkan terjadi. Katanya di komplek Al Zaitun ada tempat gudang narkoba, ada tempat pemakaman orang-orang misteri. Nah akhirnya kan berseliweran informasi yang tidak jelas. Nah, ini akibat daripada pejabat kita selalu menyelesaikan masalah itu lewat media. Ya undang-undang kita mengatakan juga kan, segala sesuatu itu diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Sebagai warga negara yang baik dan menaati hukum, saya juga admin itu. Jadi kalau kita mau mengejas orang, kalau kita mau menghakimi orang, selalu dengan penistaan agama, kalau enggak narkoba, karena dianggap dua kasus ini cukup untuk memvonis orang, itu kan nggak boleh. Jangan dibicarakan di media. Kalau Anda bicara di media, sama saja Anda memancing kegaduhan. Nah, akhirnya kan sekarang kegaduhan yang terjadi. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita ketemu teman aja, dia bilang, wah gila tuh di kawasan Al Zaitun kemarin ditemukan gudang narkoba. Besoknya lagi ditemukan kerangka manusia. Nah itu kan akibat pejabat kita selalu bicara tentang kasus itu di media. Nah akhirnya pertanyaan saya apa? Itu mencari popularitas atau hanya sekedar pencitraan? Tidak diselesaikan di atas meja gitu loh. Kalau memang dia salah ditegur, dikasih sanksi. Bukan orang langsung ditahan, langsung dijudge, langsung dibicara kesalahan-kesalahannya. Tapi kebaikan-kebaikannya tidak pernah dibicarakan. Bagi saya itu pendidikan yang nggak bagus. Untuk pemimpin ke depan itu lakukanlah seperti undang-undang kita, undang-undang 1945. Kalau ada masalah, duduk, diskusi, selesaikan secara musyawarah dan mufakat. Jangan dibicarakan di media. Kalau bicara di media, sama aja kita memancing kegaduhan. Please, tolong, baik Kementerian Agama maupun Kementerian Menko Polhukam. Nah, terutama untuk Pak Menko Polhukam, selalu bicara di media. Itu sama aja memancing kegaduhan. Nah, coba lihat sekarang di TikTok. Masyarakat kita itu sudah dicuci oleh otak, oleh medsos, terutama TikTok. Juga dengan kasusnya Al Zaitun, terutama kepada pemimpin Al Zaitun, yaitu Pak C. Panji Gumilang. Nah kasus beliau ini harus dituntaskan. Jangan kemarin begitu heboh, begitu viral, sekarang ditutup dengan kasus yang lain. Hingga kasus ini belum terselesaikan, muncul lagi kasus baru. Ini udah gaya lama ini, ya kan, mencari pencitraan seperti ini, ya kan. Tapi tidak diselesaikan dong kasusnya gitu loh. Baru masuk lagi masalah lain. Sekarang ada viral yang ini. Nah, kasus seperti Rocky Gerung, kenapa nggak ditahan? Saya rasa lebih keras Rocky Gerung bicara ketimbang C. Panji Gumilang, ya kan? Rocky Gerung sampai sekarang bebas-bebas saja, tapi seorang pemimpin seperti Panji Gumilang itu ditahan tidak jelas hukumnya. Padahal beliau adalah pemimpin sebuah
pesantren yang cukup besar, terbesar di Asia Tenggara, dan dibutuhkan oleh anak-anak didik hampir 7.000 santri di sana. Kasihan kita. Satu lagi, Panji Gumilang ini kan orang tua kita, guru. Kok bisa ditahan gitu loh, langsung ditahan, tidak didiskusikan, dimusyawarahkan sesuai dengan undang-undangan kita ya kan. Segala sesuatu itu harus diselesaikan secara dialog, diskusi. Itu Padik Fadil kita zaman dulu tuh, pemimpin kita selalu membicarakan diskusi. Kalau ada masalah itu didiskusikan, didialogkan, diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Nah, inilah akibatnya. Kalau pemimpin negara ini, kalau bicara tentang masalah selalu di media. Jadi tidak salah kalau masyarakat kita ya kan mengejas seperti Al Zaitun bahwa tidak benar. Ya kan, di Al Zaitun itu diajarin ajaran tersesat. Padahal kenyataannya ketika kita mengunjungi ke sana tidak seperti yang dibicarakan di media itu. Makanya saya selalu mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah ini akibat karena tak kenal, ya, hanya bicara di media. Jadi nggak ketemu nih, yang ada pengejasan kesalahan yang ada. Tapi kebaikan yang dilakukan oleh Al Zaitun dan pemimpinnya tidak dibicarakan gitu loh. Satu lagi yang saya prihatinkan, janganlah bicara di media, Bung. Panggil orang itu duduk, diskusikan, dialogkan gitu loh. Itu dana dari mana? Siapa tahu itu karena itu yayasan, karena itu santri, mungkin bantuan dari wali murid, dari orang yang simpatik, ya kan? Jangan pula uang orang sudah terkumpul, kalian ambil. Ini negara apa? Ini negara hukum apa negara perampok? Nah, itu yang penting dicatat gitu loh. Ingat, datangi Al Zaitun, lihat Al Zaitun itu. Di sana masih banyak butuh dana. Gedung-gedungnya harus direnovasi. Kalian prihatin dong lihat 7.000 orang yang belajar di sana. Mungkin cat-catnya harus dirubah. Berarti mereka butuh dana. Jangan kita hanya mengejas, oh ini masuk dari mana nih dana. Ini tidak boleh ini tidak. Di sana banyak membutuhkan dana. Bayangin, 7.000 santri itu makannya pun 3 kali. Nah, kalau ada tokoh agama yang lain, udah kasih ke kami. Kami bisa, kami mampu untuk menghidup. Bullshit semua itu. Kasih makan orang ribuan itu tidak semudah itu. Tapi di Al Zaitun kita tidak takut. Kenapa kita tidak takut? Di sana mereka punya persawahan, punya pabrik penumbuk padi. Jadi tidak akan kelaparan oleh istilahnya santri itu. Karena semua ada di sana. Baik perikanan dia. Kita itu tidak pernah berterima kasih kepada anak bangsa yang memiliki cita-cita, memiliki kemampuan seperti Al Zaitun. Dia sudah membuat galangan kapal. Ya, harusnya pemerintah itu mendukung. Ada santri untuk memajukan perekonomian Indonesia dengan menciptakan kapal penangkapan ikan terbesar di Asia Tenggara ya. Nah mestinya itu didukung. Jangan dicurigai ini dana dari mana, ini dari mana. Itu kan gampang. Tinggal dipanggil orangnya, tinggal dikorek, tapi tidak bicara di media. Jangan bicara di media. Kalau Anda bicara di media berarti Anda memancing kegaduhan. Jadi tidak salah kalau masyarakat itu akhirnya gaduh. Karena apa? Pemimpin itu sendiri, pejabat itu sendiri memancing masyarakat untuk gaduh. Karena setiap ada masalah dibicarakan di media. Tidak dipanggil orangnya, tidak diskusi, tidak musyawarah. Itu aja.